yang ingin adik diskusikan ini? Ada Ibu. Saya mau berkonsultasi dengan Ibu. Saya sedang bermasalah dengan pasangan saya. Adik Isna, Ibu bercerita Isna dan melanjutkan ini akan dibaca beberapa tidak sebab beberapa kesadaran ini dan Isna secara manusia. Baik Ibu. Jadi baik adik Isna, dengan Ibu berikan waktu seluas-luasnya kesempatan pada adik untuk berkata apa yang ingin adik sampaikan, dan adik tidak perlu khawatir karena Ibu dapat menjamin kerahasiaan dari cerita adik. Jadi pembahasan kita hari ini hanya akan dibahas dalam ruangan ini, tidak akan dibahas dari luar ruangan. Jadi apakah Isna ini mau terbuka dengan Ibu? Iya bisa Ibu. Terima kasih Isna dan juga mungkin dari Isna datang ke sini tadi atas mau dari sini atau mungkin ada orang yang memaksa adik? Saya datang ke sini bukan karena memaksa sendiri Ibu. Karena adik datang atas kemauan adik sendiri, jadi Ibu berharap Ibu diterima dari adiknya. Jadi adik semakin bercerita dan Ibu tidak perlu takut karena Ibu dapat menerima kerahasiaan dari cerita. Baik Ibu. Mungkin adik bisa ceritakan lebih jelas lagi seperti apa permasalahan yang Baik, terima kasih Ibu. Begini Ibu, saya tidak menyendiri dengan pasangan saya Ibu. Dia sulit sekali diajak bersama Ibu. Saya selalu memberikan saran yang baik, yang jelas itu benar Ibu. Saya bilang lebih baik kita menabung untuk beli motor daripada beli baju terus Ibu. Tapi dia malah marah saya malah marah saya Ibu. Bukannya mendengarkan apa yang saya katakan, tetapi dia malah bilang kalau saya orangnya terlalu suka mengaturnya dia Ibu. Padahal kan saya katakan untuk kebaikan dia juga Ibu. Isna, Ibu bisa mengerti perasaan adik. Isna merasa bahwa saran adik adalah yang terbaik dan seharusnya pasangan adik juga mengikuti apa yang adik sampaikan. Lalu bagaimana dengan si adik ketika pasangan adik itu menolak apa yang adik sampaikan? Ya saya kesal dengan dia Ibu. Rasanya saya seperti berbicara dengan anak kecil saja Ibu. Saya sudah capek-capek memikirkan semua yang terbaik untuk dia Ibu. Tapi dia tidak mau menghargai dan mendengarkan apa yang saya katakan Ibu. Saya siapa sih yang tidak marah? Kadang saya sampai bilang kalau begini terus kita tidak akan pernah maju. Menarik ya, dalam hubungan ini, dalam hubungan kalian, adik merasa bahwa pasangan adik itu seperti berlaku seperti anak kecil ya. Dan apakah pernah adik menanyakan kepada pasangan adik ini kenapa dia merasa tidak nyaman dengan pasangan adik? Tidak sih Ibu, saya pikir itu tidak diperlukan Ibu. Lagi kan sudah jelas apa yang saya sarankan itu untuk kebaikan dia Ibu. Nah sekarang mari kita coba melihat dari sudut pandang lain. Misalnya pasangan adik berkata, saya merasa tertekan saat kamu minum saya atau saat kamu selalu sedang menunggu saya. Ini kira-kira bagaimana respon
bagaimana Ibu? Mungkin saya akan merasa sedih Ibu. Saya kan tidak bermaksud buruk. Saya cuma mau membantu dia. Kenapa dia tidak mengikuti perasaan saya Ibu? Jadi Krisna, bisa Kak Adi melihat perbedaan antara saat adik berbicara seperti orang tua yang tahu segalanya dan saat adik merasa sedih karena tidak mengerti. Dua hal itu adalah bagian dari adik dan keduanya mempengaruhi cara adik dalam berinteraksi. Saya tidak pernah memikirkan hal seperti itu Ibu. Saya kira itu normal-normal saja Ibu. Saya pikir saya cuma peduli dengan dia Ibu. Itu kesadaran yang penting adik. Mari kita coba telusuri di dalam diri. Kapan pertama kali adik merasa memberikan saran yang benar kepada orang lain? Apakah ada figur penting dalam masalah adik itu yang sering melakukan hal seperti itu juga? Ayah saya itu, ayah orangnya itu sangat keras Ibu. Saya selalu bilang, kamu harus jadi yang terbaik, jangan sampai salah langkah. Ayah saya memarahi saya Ibu. Kalau saya membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun hal kecil Ibu. Jadi Krisna ini belajar untuk maju atau bergerak itu adik harus selalu membuat keputusan yang benar seperti yang ayah adik ajarkan. Apakah adik merasa jika adik tidak memberikan saran yang benar kepada pasangan adik, maka adik akan mengecewakan dia atau mungkin mengecewakan diri sendiri? Mungkin Ibu, ada rasa takut itu Ibu. Saya takut dia nanti gagal atau kalau dia tidak berhasil Ibu. Itu artinya saya juga gagal membimbing dia Ibu. Saya merasa itu tanggung jawab dari saya Ibu. Jadi Krisna apa yang adik Krisna sebutkan tadi ceritakan ingin kita bisa melihat bahwa adik Krisna ini berbicara melalui egoistik parents atau berbicara dari sisi pemikiran orang tua, sedangkan pasangan adik itu berbicara dari egoistik parents atau berbicara dari pemikiran seperti adik kecil. Tapi ada adik pasangan adik juga merespon dari egoistik adult atau egoistik dewasa di mana dia melihat semuanya itu dengan objektif. Nah, inilah yang inilah dari sudut pandang dari kalian dalam menjalin hubungan itu yang menyebabkan konflik dalam hubungan adik. Nanti sekali coba membayangkan situasi yang sama, tapi kali ini adik berbicara dari pemikiran seperti luas. Masih bebas kembali posisi tadi. Maksudnya bagaimana caranya Ibu? Saya tidak mengerti Ibu. Jadi baik Krisna Krisna berkata lebih baik membeli motor daripada membeli baju terus-terusan. Nah, ini coba ini Krisna berbicara coba katakan seperti ini. Misalnya kamu akhir-akhir ini selalu berbelanja pakaiannya. Ini bagaimana kalau kita berdiskusi tentang kamu kita, apalagi kamu kan mau menabung membeli motor. Coba ketika ada berbicara seperti itu, bagaimana rasanya jika adik mengatakan seperti itu pada pasangan?
itulah kuncinya adik. Komunikasi yang sehat itu tidak harus tentang kebebasan, tapi juga tentang kolaborasi. Kalian bagaimana adik bersama adik itu berkomunikasi untuk bisa menjaga hubungan adik. Tapi oh ya, di pertemuan sebelumnya adik kita dapat mencoba untuk ibu akan membantu adik untuk melatih ego adik-adik, dan tugas adik di rumah adalah setiap kali adik merasa ingin memberi pesan kepada adik, tenang sejenak dan adik pikirkan apakah ini saya akan berbicara sebagai orang tua yang tahu segala hal atau berbicara seperti orang dewasa. Nah, tidak perlu sempurna untuk tugas ini, Bisna tidak perlu berpikir harus sempurna dalam tugas ini, tapi Bisna cukup amati saja. Apapun hasilnya nanti kita akan membahasnya lagi di pertemuan berikut ini. Saya yakin Bisna bisa melakukannya. Saya akan mencobanya Ibu. Saya sadar sekarang saya tidak mau terus-menerus bertingkah dengan pasangan saya Ibu. Saya ingin hubungan kami kembali membaik seperti dulu. Baik Bisna, sesi hari ini sangat produktif. Kita telah melihat bagaimana pola komunikasi adik dan pasangan adik yang didorong oleh keinginan untuk membantu dan melindungi. Sebenarnya bisa berasal dari figur orang tua di masa lalu adik juga. Adik menyadari bahwa kadang adik bisa berbicara dari sudut pandang orang tua yang kritis, dan di momen lain adik merasa terluka seperti ego, seperti anak-anak yang ketika sarannya atau apa yang dikatakan tidak diikuti, maka adik akan merasa terluka, merasa sedih. Jadi hal pentingnya ini adalah adik sudah mulai mengaktifkan dosen adik-adik yang mampu melihat situasi ini secara objektif ya adik. Baik adik,